Di kelas 6A ada sebuah kotak alat tulis yang selalu diletakkan di pojok meja guru. Isinya lengkap, ada pensil, penghapus, penggaris, bahkan rautan. Semua murid boleh meminjam saat lupa membawa alat tulis. Tapi akhir-akhir ini terjadi sesuatu yang aneh. Setiap anak yang meminjam pensil dari kotak itu, keesokan harinya kehilangan barang lain dari tasnya. Pertama, Dito. Ia meminjam pensil lalu kehilangan penghapus favoritnya. Dito sedih akan hal itu. Besoknya, Lani kehilangan bekal makan walau tasnya belum dibuka. Yang lebih aneh, semua kejadian itu hanya terjadi pada murid yang meminjam pensil berwarna hijau dari kotak tersebut. Murid-murid mulai takut meminjam alat tulis dan berpikir bahwa pensil hijau itu mungkin dikutuk. Zara, detektif cilik terkenal dari SD Nusantara, merasa ini bukan suatu kebetulan biasa. Ia mulai menyelidiki dengan mencatat siapa saja yang sudah meminjam pensil itu dan barang apa saja yang hilang setelahnya. Pola pikir ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan, gumam Zara sambil menulis di buku catatannya. Dia lalu meminjam sendiri pensil hijau itu untuk menguji. Ia menaruhnya di dalam tempat pensil dan pulang seperti biasa. Keesokan paginya, uang jajannya hilang dari saku tas. Tidak ada tanda-tanda tas disobek atau dirusak. Zara semakin yakin seseorang memanfaatkan pensil itu untuk mencuri barang. Zara menyusun rencana bersama sahabatnya, Dea. Mereka memasang stiker tak terlihat di pensil hijau dan menaruh kamera kecil tersembunyi yang dipinjam dari kakak Dea. Zara berpura-pura meninggalkan tas terbuka dengan uang jajan di dalamnya. Lalu ia pulang lebih lambat. Malamnya, Zara dan Dea memutar rekaman kamera. Mereka terkejut melihat tangan seseorang membuka tas Zara dengan sangat hati-hati mengambil uang, lalu menaruh kembali pensil hijau. Wajah pelakunya akhirnya terlihat jelas. Gilang, teman satu kelas yang duduk paling belakang, yang selama ini terkenal pendiam dan jarang bicara. Masih gak nyangka sama Gilang ya. Keesokan harinya, Zara tidak langsung melapor ke guru. Ia memutuskan untuk bicara dengan Gilang secara pribadi. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Zara. Ia masih tetap tenang. Gilang menangis dan mengaku ia terpaksa mencuri karena adiknya di rumah sakit dan ia ingin membeli sesuatu untuknya, tapi malu meminta bantuan. Zara kemudian mengajak Gilang bicara bersama bu guru dan kepala sekolah. Mereka tidak menghukum Gilang, tapi memberinya kesempatan memperbaiki kesalahan. Sekolah mengadakan penggalangan dana untuk membantu adiknya dan Gilang mulai belajar menjadi jujur serta bertanggung jawab. Pensil hijau dikembalikan ke kotak, kali ini benar-benar tanpa kutukan. Sejak itu tidak ada lagi barang yang hilang. Murid-murid belajar bahwa meminjam barang adalah kepercayaan dan kejujuran jauh lebih penting daripada punya apapun. Zara pun kembali ke rutinitas lamanya. Ya, seperti biasa, ia membaca buku misteri sambil menunggu kasus berikutnya datang menghampiri.
Beberapa minggu setelah kejadian itu, Gilang mulai berubah. Ia jadi lebih terbuka dan mulai sering membantu teman-temannya. Bahkan, ia ikut membuat kotak alat tulis baru bersama teman-teman pramukanya, yang diberi nama Kotak Jujur. Siapapun yang meminjam alat tulis dari kotak itu harus mencatat namanya di buku kecil sebagai simbol tanggung jawab. Ide ini datang dari Gilang sendiri dan semua murid merasa bangga kepadanya. Zara senang melihat kasus ini tidak hanya berakhir dengan terungkapnya pelaku, tapi juga membawa perubahan baik untuk semua. Ia menyadari menjadi detektif bukan hanya soal memecahkan misteri, tapi juga membantu orang menemukan jalan keluar yang lebih baik. Sambil menulis laporan kasus dalam jurnal rahasianya, Zara tersenyum dan berkata dalam hati, "Setiap misteri pasti punya pelajaran." Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman.